aplikasi ini. Saya harapkan teman-teman tetap bisa menikmati dan tetap bisa belajar bersama dengan saya, dengan kondisi yang saat ini kita harus mensiasati bagaimana caranya agar tetap pembelajaran berlangsung. Baik, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah memahami bahwa di dalam proses hukum acara pidana ada para pihak yang masuk di dalamnya. Saat ini saya juga akan menerangkan, kalau kemarin para penegak hukum, kalau saat ini yang akan kita pelajari adalah siapa saja yang terlibat di dalamnya, yaitu ada tersangka, ada saksi, atau ada terdakwa. Nah, mungkin belum berurutan ya saya sebutkannya, tetapi lebih gampangnya nanti saya akan memulai dari tersangka dulu. Kalau kemarin kan kita sudah pelajari tentang saksi, siapakah orang-orang yang bisa menjadi saksi. Nah, saat ini pada saat kita membahas tentang tersangka, teman-teman bisa membuka juga di dalam KUHP. Sebentar, saya di sini tetap memakai bantuan ini agar lebih mudah saya bisa menerangkan ke Anda, lebih ingat apa yang harus saya sampaikan juga. Jadi kalau tersangka bisa teman-teman lihat di dalam pasal 1 angka 14 KUHP. Di dalam pasal 1 angka 14 itu disebutkan bahwa seorang tersangka itu karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dugaan sebagai pelaku tindak pidana artinya semula mungkin dia menjadi seorang saksi yang dimintakan keterangan-keterangannya, lalu pada saat sudah terkumpul bukti-bukti bahwa untuk menunjukkan seorang saksi tadi ternyata diduga melakukan perbuatan pidana, maka posisinya dari tersangka bisa mulai dari saksi bisa naik menjadi seorang tersangka. Nah, di dalam proses penetapan sebagai tersangka, kita kemarin juga sudah melihat bahwa pada proses penetapan sebagai tersangka ada surat yang harus dikeluarkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi tidak hanya seseorang itu dimasukkan ke dalam penjara karena dia menjadi seorang tersangka, tapi ada penetapannya menjadi seorang tersangka. Jadi kalau sementara siapakah itu terdakwa? Sementara kalau terdakwa sendiri, teman-teman juga bisa lihat di dalam keterangan di pasal 1 angka 15 KUHP bahwa terdakwa adalah seorang tersangka. Jadi dia naik tingkatannya dari seorang saksi menjadi tersangka menjadi seorang terdakwa. Jadi terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di dalam sidang pengadilan. Jadi kalau tersangka tadi di dalam proses penyidikan, sementara kalau seorang terdakwa ada di dalam proses peradilan itu sendiri. Jadi mulai dari tuntutan, pemeriksaan sampai kepada putusan. Sementara siapakah seorang terpidana itu? Terpidana itu adalah seorang terdakwa yang telah dijatuhi putusan oleh hakim. Jadi tingkatannya, saya ulang lagi, mulai dari saksi, kalau misalnya dia diproses dari saksi, tapi bisa juga sebetulnya tidak dimulai dari saksi, tetapi sudah langsung masuk kepada penetapan seorang tersangka. Menjadi tersangka setelah itu pada saat proses persidangan dia menjadi seorang terdakwa, dan kemudian pada saat ada putusan pengadilan dia akan menjadi seorang terpidana. Teman-teman, saya akan lanjutkan lagi. Kalau kita bicara tentang tersangka, seperti minggu lalu kita sudah pelajari tentang hak-hak hak penasihat hukum, hak-hak dari hakim. Saat ini kita juga harus pelajari tentang hak-hak dari tersangka. Ini menjadi relevan terhadap hak-hak dari seorang advokat yang kemarin kita pelajari. Teman-teman, untuk hak tersangka atau terdakwa itu kita lihat mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 72. Saya akan buka sedikit-sedikit apa yang bisa kita pelajari terkait dengan pasal-pasal ini. Kali ini mungkin saya juga akan tidak panjang seperti biasa. Kita mungkin hanya tatap mukanya sekitar 30 menit seperti ini. Nanti kita baru akan lanjutkan dengan bahan-bahan yang lain, dengan diskusi-diskusi yang seperti biasa kita lakukan di FE. Oke, saya akan buka di pasal 50. Kalau begini kan tidak ada yang saya minta untuk membacakan, jadi terpaksa saya harus baca sendiri ini. Baik, pasal 50. Kalau ada mendengar kiri kanan suara saya ada suara yang lain, tolong abaikan ya, tetap perhatian dengan saya. Pasal 50 ayat 1. Tersangka
berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Jadi tidak ada alasan bagi penyidik untuk menahan supaya seorang tersangka ini agar bisa diproses lebih lanjut, diperlama di dalam proses pemeriksaan. Mungkin ada kalanya kita melihat kok lama ya orang itu diproses. Dari pihak kepolisian bisa mengambil waktu yang bisa diperpanjang lagi ya, dengan proses pemeriksaan sampai mendapatkan bukti yang diharapkan. Jadi untuk yang ayat 2, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Jadi teman-teman, kalau seorang tersangka itu segera mendapatkan proses pemeriksaan dengan cepat, salah satunya kenapa? Karena adanya asas kepastian. Dia harus memiliki kepastian bahwa dia akan diproses atau tidak. Jadi jangan sampai dia sudah masuk ke penjara misalnya atau ke tahanan, tetapi pada saat itu dia ternyata tidak ditemukan kesalahan, tetapi tidak segera dilepaskan. Itu juga tidak boleh. Jadi untuk ada keadilan bagi seorang tersangka ini, maka segera harus dilakukan pemeriksaan dan segera diajukan oleh penuntut umum ke dalam sidang pengadilan supaya asas keadilan, asas kepastian hukum ini dapat dipastikan terjadi di dalam pemeriksaan perkara itu. Untuk di dalam pasal 51 masih di dalam hak dari tersangka. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Jangan sampai si tersangka ini pada saat diperiksa dia tidak memahami kenapa dia diperiksa. Seperti yang kemarin telah saya sampaikan bahwa seorang tersangka dengan proses yang dilalui harus didampingi oleh seorang penerjemah pada saat tidak memahami dengan bahasa Indonesia. Jadi kalaupun yang dia pahami hanya bahasa daerah, berarti seorang yang bisa memahami bahasa daerahnya lah yang akan mendampingi. Demikian juga yang pernah ditanyakan tuh bagaimana kalau misalnya seorang yang difabel, bisutuli misalnya yang harus diproses, maka orang-orang yang memahami bahasa yang bersangkutan lah yang harus mendampingi sebagai penerjemah. Di dalam pasal 51 yang ayat huruf B, saya memang tidak sempat membawa buku kuhab saya, teman-teman. Saya hanya mendownload saja karena ini memang keterbatasan waktu sehingga saya bisa membagi kepada Anda dengan segera apa materinya, karena kalau saya hanya membagikan PPT mungkin bisa berarti berbeda ya, belum tentu juga Anda membaca pasal-pasal yang saya minta Anda baca di dalam kuhab. Pasal 51 huruf B, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Jadi memang untuk mempersiapkan pembelaan ini semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Jadi tidak bisa karena dia seorang tersangka, dia seorang yang diduga melakukan kesalahan, lalu dia tidak dibantu di dalam proses membuat sebuah pembelaan, karena sistem ini haruslah berbanding atau haruslah dia seimbang antara penuntutan dengan pembelaan. Pasal 62, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Yang disebut dengan bebas di sini yang perlu digarisbawahi adalah tidak adanya paksaan, tidak adanya intimidasi, tidak adanya dari pihak manapun misalnya untuk memaksa dia mengaku bersalah. Dia harus merasa bebas untuk menyampaikan. Kalau dia memang merasa benar, dia harus sampaikan apa buktinya kenapa dia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Kalaupun dia melakukan sebuah kesalahan, berarti itu juga bisa menunjukkan sampai sejauh mana keterlibatannya terhadap tindak pidana atau perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, apa yang diduga, apa yang dia lakukan, yang disampaikan oleh penyidik kepada si tersangka tadi. Jadi pada saat ada dakwaan atau dugaan perbuatan, harus ada pasal yang disampaikan kepada si tersangka, dia akan dikenakan pasal berapa. Kenapa harus disampaikan itu? Karena pada saat seseorang itu disampaikan terkena dengan pasal, misalnya nih terkena dengan pasal 362 untuk pasal pencurian, berarti kan dia harus membuktikan setiap unsur-unsurnya. Jadi kalau ada ancaman pidananya
misalnya di atas 5 tahun dan dia harus didampingi oleh seorang penasihat hukum, maka penasihat hukumnya juga akan membantu menunjukkan kira-kira apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa disampaikan kepada sidang pengadilan tentang bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan atau persentase keterlibatannya di dalam peristiwa pidana itu. Oke, pasal 53 saat ini dalam ayat 1, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Oke, kita lihat dulu dalam pasal 177. Oke, tunggu sebentar. Sedikit. Oke. Dalam pasal 177 ayat 1, jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Jadi kalau dianggap dia tidak bisa bahasa Indonesia, berarti harus ada penerjemah yang harus menerjemahkan, yang harus disumpah. Jadi yang disumpah tidak hanya saksi, tidak hanya terdakwa, tetapi juga translatornya. Penerjemahnya juga harus disumpah. Kenapa? Karena pada saat dia menyampaikan apa yang diterjemahkan, berarti dia ikut memberikan keterangan untuk apa yang disampaikan dari pihak saksi atau tersangka tadi. Jadi kalau tidak ada sumpah, tidak ada kekuatan sumpah yang mengatasnamakan sumpah itu, maka dari pihak penerjemah bisa saja menyampaikan segala sesuatunya tidak dengan hati-hati. Jadi prinsip kehati-hatian di dalam menyampaikan informasi dan keterangan yang didapat pada saat proses persidangan harus di bawah sumpah, karena seseorang yang tidak menyampaikan dengan benar akan dikenakan dengan sumpah palsu. Baik, selanjutnya untuk pasal 177 yang ayat B, dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, dia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. Jadi seorang juru bahasa pun ada prasyaratnya. Kalau misalnya persyaratannya dia tidak boleh menjadi juru bahasa, maka dia tidak boleh menyampaikan apa yang diminta di dalam persidangan. Saya lanjutkan tadi dari pasal 50 ya. Saya naikkan dulu pasal 50. Baik, 50. Nah, ini pasal 53 ayat 2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178. Seperti yang saya terangkan sebelumnya, bahwa seseorang itu sudah harus terbiasa dengan orang yang difabel tadi, sehingga apa yang disampaikan cukup dipahami, bukan dengan bahasa yang distandarkan. Dalam pasal 54, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada saat tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi seseorang itu berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum terkait dengan setiap tingkat pemeriksaan. Tidak pasti harus ada di persidangan dulu, tetapi pada saat di pemeriksaan pun sudah diperbolehkan. Misalnya sedang mencari keterangan yang dilakukan oleh penyidik, maka seorang tersangka bisa didampingi oleh penasihat hukum. Untuk pasal 55, untuk mendapatkan penasihat hukum dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Jadi seorang tersangka, misalnya dia di dalam sudah ditahan ya, dia boleh memilih sendiri, tidak mesti harus dari pihak polisian yang memilihkan penasihat hukumnya. Dalam pasal 56 ayat 1, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagaimana. Jadi ada beberapa persyaratan di sini. Jadi kalau misalnya seseorang itu paling minimal adalah kalau ada ancaman pidana 5 tahun dan mereka tidak mampu, maka
maka negara harus menyediakan bagi mereka seorang penasihat hukum yang mendampingi proses pemeriksaan hingga ke proses persidangan. Sementara yang di atas itu, jadi ini khusus orang yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya ada kenalan atau saudara atau teman yang ternyata ada proses pidana yang harus dihadapi, sementara ancaman pidananya itu lebih dari 5 tahun dan diketahui bahwa dia tidak mampu, maka bisa minta permohonan dapat diberikan dampingan penasihat hukum yang tanpa biaya atau pro bono di sini. Di pengadilan negeri itu juga disediakan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya-tanya dan misalnya sudah ada di pengadilan, itu ada biro hukum yang ada di pengadilan negeri. Baik, untuk mereka ini diatur di dalam pasal 56 ayat 2, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma, atau tadi yang saya sebut dengan pro bono ya. Sekarang pasal 57, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi kalau yang diatur di dalam undang-undang, mungkin yang pernah kita bahas sebelumnya, kita juga melihat tentang hak dari penasihat hukum, maka ada aturan-aturan yang berlaku atas para pihak ini, mulai dari tersangkanya harus juga kooperatif ataupun advokatnya juga melakukan kooperatif yang baik di dalam melakukan proses pendampingan ini. Memang kalau mengajar dengan duduk ataupun dengan berdiri lebih enak berdiri, teman-teman. Kalau berdiri otaknya jadi lancar, kalau duduk di sini otaknya jadi duduk rasanya. Ini saya curhat sedikit, capek kalau duduk terus. Oke, kita lanjut ya. Di sini pasal 57, kalian juga jangan capek duduk ya. Penontonnya bisa sambil berdiri, sambil loncat-loncat. Tapi yang penting tetap konsentrasi ya dengan apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya nggak paham bisa diulang-ulang lagi. Kalau misalnya tetap nggak paham bisa nanti kontak saya ya. Nanti kita bisa bikin kelompok diskusi sendiri di dalam grup. Pasal 57, tersangka atau terdakwa yang ayat 2, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Terutama kalau misalnya bahasa yang dimilikinya itu tidak mudah ada penerjemahnya, maka hak untuk didampingi ini sangat besar. Jangan sampai terjadi kesalahan. Ini ada sebuah contoh yang pernah dialami oleh seorang terdakwa kasus narkotika yang berasal dari Australia, kalau nggak salah namanya Corby waktu itu tidak didampingi oleh penerjemah yang cukup kompeten sepertinya, atau sehingga dia tidak terlalu memahami apa yang didakwakan kepadanya atau selama proses-proses persidangannya. Tetapi saat itu juga sudah ada putusan-putusan yang terkait dengan itu. Nanti teman-teman juga bisa lihat di dalam putusan-putusan yang ada di Direktori Mahkamah Agung. Baik, saya lanjutkan. Di dalam pasal 58, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan bagi yang ada hubungannya dengan proses perkara atau tidak. Jadi ini adalah, mungkin teman-teman pernah dengar ada seorang terdakwa yang minta izin pergi berobat, ada yang pada saat masih tersangka izin berobat, terus seharusnya ditahan, akhirnya karena proses sakitnya cukup parah jadinya harus tinggalnya di rumah sakit dan lain sebagainya. Memang ada kecenderungan atau ada kemungkinan bahwa orang-orang yang diberikan kesempatan istimewa ini bisa menyalahgunakan apa yang diberikan. Ini kan sebetulnya hak, tetapi tergantung kita apakah hak itu dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dengan cukup bertanggung jawab atau tidak.
Aslinya saya bawa buku, cuman tadi tidak sempat saya memikirkan hal itu, jadi seadanya saja. Pasal 59, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serupa dengan tersangka atau terdakwa, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Ini ada beberapa poin yang ada di dalam pasal 59. Yang pertama, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya. Jadi ada surat pemberitahuan kepada tersangka atau kepada terdakwa terkait dengan penahanan yang harus dijalani. Nah, pertama itu kan, surat penahanan itu diberikan kepada siapa? Bukan hanya diberikan kepada tersangka. Kini tersangka itu mendapatkan, dan itu nanti akan juga diberikan kepada pihak keluarganya atau orang lain yang serupa dengan tersangka atau terdakwa, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka. Gunanya apa? Agar keluarga atau orang yang serupa dengan tersangka atau terdakwa ini mengetahui keberadaannya tersangka atau terdakwa ini bagaimana. Jadi kalau seseorang itu ternyata ditangkap tiba-tiba atau ditahan tiba-tiba oleh penegak hukum, tidak apa-apa, tidak bermasalah kalau misalnya Anda menanyakan, Bapak, mohon maaf, kalau surat penahanan ini boleh saya lihat surat pemberitahuannya. Jadi terkait dengan pasal berapa, terkait dengan dakwaan apa yang nantinya akan dikenakan kepada keluarga saya ini. Demikian juga salah satunya agar bisa mendapatkan bantuan hukum terkait dengan penahanan, ataupun kalau terkait dengan jaminan berarti ini adalah penangguhan penahanan. Sudah ditahan, nah mau diajukan penangguhan penahanan, otomatis membutuhkan jaminan, bukan? Nah makanya dari keluarga ataupun orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa ini bisa mengajukan penangguhan penahanan dengan bantuan orang lain. Tidak bisa kalau seorang diri. Jadi misalnya sudah ditangkap ini, sudah ditahan, lalu tiba-tiba mengajukan sendiri kepada pihak penyidiknya, Bapak, saya mau mengajukan penangguhan penahanan. Nggak bisa, harus orang lain yang di luarnya, yang ada di luar proses itu yang bisa mengajukan penangguhan penahanan. Baik, saya lanjutkan, ada pasal 60. Pasal 60. Pasal 60. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan. Jadi si tersangka atau terdakwa ini kalau sudah masuk di dalam tahanan berhak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, dari dari orang-orang yang lain. Gunanya untuk apa? Misalnya untuk penangguhan penahanan, atau untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarga yang lain. Jadi bisa untuk saling berkomunikasi. Jadi salah satu hak dari tersangka atau terdakwa di dalam menerima kunjungan dari keluarga bisa karena pekerjaan dan bisa membahas tentang untuk kepentingan pembelaan. Sebetulnya komunikasi ini diperlukan sekali karena tidak setiap orang ini memiliki pemahaman tentang hukum. Jadi tentu saja teman-teman bisa dibayangkan bahwa pada saat dia ada di dalam tahanan, dia punya tingkat stres atau tekanan yang sangat tinggi. Jadi bisa saja dia menjadi sakit, terus akhirnya pekerjaan yang di luar juga terpengaruh. Jadi di kondisi-kondisi itu akhirnya juga dilindungi oleh undang-undang sebagai hak. Ini adalah hak yang harus dipenuhi oleh penegak hukum terkait dengan pelaksanaan haknya. Untuk masalah kedua, tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali diminta olehnya bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis. Jadi tersangka walaupun sekarang sudah modelnya sudah canggih ya, bisa bikin alat email, tetapi alat-alat itu kan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tahanan, ke dalam rumah tahanan. Jadi yang harus tetap disediakan alat tulis biasa. Jadi kalau misalnya ada saat dia ingin menuliskan sesuatu, tetap dimungkinkan untuk seseorang itu menuliskan pesan bagi keluarga yang akan datang atau bagi orang lain terkait dengan perkara-perkara
sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi dengan surat menyurat itu. Contohnya, kalau misalnya diduga bahwa di dalam surat itu diselundupkan ada narkoba atau perintah-perintah yang untuk ada kejahatan yang dilakukan di luarnya, maka itu harus dilakukan prosedur, bisa diperiksa, ada prosedur untuk pemeriksaan itu. Nah, pasal 62 ayat 3, dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tangga negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka terdakwa dan surat-surat itu dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi telah ditilik. Ditilik itu artinya sudah dilihat. Ini nggak ada hubungannya sama klik tilik ya, nggak ada hubungannya sama buteco. Ya, oke, sudah pernah nonton? Unik filmnya. Intermezzo ya. Pasal 63. Teman-teman tolong jangan capek, nanti saya mencoba untuk selesaikan hak tersangka dulu, setelah itu saya selesai. Kita selesai dulu maksudnya. Pasal 63. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Tidak usah saya jelaskan, sudah cukup jelas. 64 juga jelas. 65 ini tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Berarti seorang tersangka atau terdakwa ini berhak untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Saksi yang meringankan menjadi bantuan bagi para tersangka dan terdakwa ini untuk bisa menyampaikan tentang keterlibatannya seberapa besar. Sementara kalau saksi yang memberatkan itu dari pihak jaksa. Ada cari ya istilahnya apa, kalau saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan, saksi acas atau saksi adecas. Jadi cari. Oke, selanjutnya pasal 66. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Siapa yang mendalilkan, itu yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, yaitu adalah jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umumlah yang harus melakukan pembuktian. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdakwa ataupun penasihat hukumnya menghadirkan sendiri saksi yang meringankan. Ini adalah hak, bukan kewajiban. Kalau kewajiban yang memiliki untuk menghadirkan saksi atau pembuktian yang lainnya adalah jaksa penuntut umum. Ini jelas tertera di dalam pasal 66. Sementara kalau di pasal 67 ini upaya banding, upaya hukum. Jadi terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Saya tidak bahas ini dulu, kita akan bahas setelah materi tentang putusan. Karena nanti putusan saya akan membahas lebih dalam tentang hal ini terkait juga dengan hukumannya, lalu sanksinya bagaimana, termasuk juga kalau dibebaskan seperti apa. Saya akan bahas setelah putusan. Pasal 68. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya. Oke, yang itu sepertinya kapan hari sudah kita sempat baca atau pelajari di awal ya, tentang ganti kerugian dan rehabilitasi sepertinya ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas lagi kita bisa masuk kepada diskusi. Sekarang di dalam pasal 69 tentang bantuan hukum. Lari-lari. Nah. Bantuan hukum. Jadi kalau bantuan hukum ini kemarin sepertinya kita sudah bahas di dalam advokat ya. Jadi tidak usah kita bahas untuk hak tersangka dan hak dari terdakwa, kita akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan, kita berdiskusi setelah ini.